Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faqad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum fid dini wad dunya wal akhirah ila an qala fallahu mawjudun, fallahu maka utawi Allah subhanahu wa ta'ala mawjudun iku sifate wujud. Qadimun kang dingin, baki kang langgeng, mukhalifun kang nyulayani lil khalqi marang sakabeh makhluk, bil itlaqi kelawan mutlak, wa qaimun lan kang maha jumeneng ing dalem jate, ghaniyun kang sumugi, wa wahidun lan kang suwiji, wahai lan kang urip, qadirun kang maha kuwasa, muridun kang maha kersa, alimun kang uninga, bikulli syai'in kelawan saban-saban perkara. Wallahu a'lam. Sebelum kita masuk kepada pembahasan Aqidatul Awam yang kita baca tadi, mudah-mudahan bisa cukup waktu. Ada baiknya kita mengetahui dulu tentang pengetahuan dasar terhadap akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kitab Aqidatul Awam ini kitab yang dikategorikan membahas tentang tauhid, sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasulullah, dan yang berkaitan dengan sesuatu yang wajib diimani. Itu namanya ilmu tauhid atau lebih dikenal dengan akidah. Nah, akidah kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Harus tahu kita bertauhid ini nisbatnya atau sumbernya kepada siapa. Ilmu itu pada umumnya garis besarnya itu ada 3 kategori ilmu ya. Yang pertama adalah ilmu tauhid. Yang kedua adalah ilmu fikih. Yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Ilmu kalau ditinjau dari segi keumumannya itu ada 3 jenis ilmu. Yang pertama ilmu itu tauhid, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu tasawuf. Yang disebut oleh syariat itu sebagai arkanuddin. Arkanuddin itu rukun agama. Rukun itu ada rukun Islam, ada rukun iman. Ada lagi satu nih. Biasanya kalau yang jarang hadir ngaji itu nggak tahu nih yang satu ketinggalan. Coba siapa yang tahu? Apa satunya? Rukun iman, rukun Islam, rukun rukun agama. Itu Indonesianya. Bahasa Arabnya arkanuddin. Arkanul iman, arkanul Islam, arkanuddin. Ada rukun iman, jumlahnya ada berapa? 6. Ada rukun Islam, jumlahnya ada berapa? 5. Itu harus tahu ya. Kemudian ada juga arkanuddin, rukun agama. Rukun agama jumlahnya ada berapa? 3. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3. Apa itu? Yang pertama al-iman. Iman, al-Islam, Islam, yang ketiga al-ihsan. Ini rukun agama. 3 jenis ini yang masuk dalam kategori rukun agama, yaitu iman, Islam, dan ihsan, itu wajib semuanya. Jadi 3 tapi seperti satu, 3 tapi 1. Ya kalau bahasa umumnya mudahnya tadi, iman adalah ilmu tauhid, Islam adalah ilmu fikihnya, ihsan adalah ilmu tasawufnya. Ini 3 wajib ala kulli mukallafin. Wajib atas setiap orang yang akalnya sehat dan umurnya sudah mencapai umur balik, baik laki-laki ataupun perempuan. Pertanyaannya, sudahkah kita memahami tauhid? Sudahkah kita memahami ilmu fikih yang mana itu kewajiban buat kita? Sudahkah kita memahami ilmu tasawuf? Sudah apa belum nih? Kalau sudah berarti nggak usah ngaji lagi.
Karena kita masih ngaji, kita merasa belum sempurna memahami ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Tauhid, fikih dan tasawuf ini diistilahkan dengan arkanuddin, rukun agama. Jadi rukun itu bukan hanya rukun Islam, rukun iman, tapi juga ada yang namanya rukun agama, rukun din, rukun agama. Berapa isi rukun agama? 3. 1 tauhid yaitu iman, 2 fikih yaitu Islam, 3 yaitu ihsan atau ilmu tasawuf. Ini semuanya wajib bagi tiap-tiap muslim. Karena udah kadung lahir ke alam dunia, kita sudah dilahirkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau nggak mau ya kita harus memenuhi, mengikuti protokoler Allah Subhanahu wa taala. Protokoler Allah Subhanahu wa taala ya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an aturan yang langsung dari Allah, As-Sunnah yaitu yang datang daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu diringkas jadi 3 kategori. Kalau enggak dia itu ilmu tauhid, kalau enggak dia ilmu fikih, kalau enggak dia ilmu tasawuf. Ini 3 tapi 1 tapi 3 gitu. Nggak bisa dipisah-pisah. Saya mah tauhid aja, nggak mau belajar fikih, nggak bisa. Karena tauhid itu mengenalkan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, terhadap Rasulullah dan yang berkaitan dengan keduanya. Terus ketika kita sudah kenal sama Allah Subhanahu Wa Taala, kita kan terus diperintah ibadah, diperintah sholat. Nah, cara kita sholat, cara kita ibadah itu fikih. Fikih itu berbicara tentang tata cara ibadah, tata cara kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah kita kenal dengan ilmu yang namanya tauhid. Kemudian setelah kita ibadah nggak cukup, harus dibarengi dengan ilmu tasawuf supaya ibadahnya benar, supaya ibadahnya ini sampai kepada Allah, supaya ibadahnya diterima oleh Allah. Di antaranya pembahasan yang ada di dalam ilmu tasawuf adalah ikhlas. Setiap ibadah harus ikhlas. Kemudian di antaranya yang ada di dalam ilmu tasawuf itu, kita harus mengetahui yang namanya riya, karena riya itu sebuah penyakit. Ujub sebuah penyakit, bangga diri. Kemudian sum'ah, kepengen kedengar sama orang lain, dan lain-lain sebagainya yang harus dijauhi, yaitu ada di dalam ilmu tasawuf. Jadi rukun agama itu isinya ada 3. Yang 3 ini harus dilaksanakan oleh tiap-tiap kaum muslimin wa muslimatin. Tentunya yang akalnya sehat dan yang umurnya sudah sampai umur balik, yang disebut dengan istilah mukallaf. Mukallaf itu orang yang akil, berakal dan balik. Jadi nggak usah panjang-panjang nyebutnya, cukup mukallaf. Berarti antum harus memahami yang namanya mukallaf adalah orang yang berakal dan orang yang telah balik. Nggak usah disebut lagi orang yang akal balik, kan kepanjangan waktunya, ntar bertele-tele gitu. Cukup disebut mukallaf. Nah yang pertama adalah ilmu tauhid. Lalu kemudian pertanyaannya, terus yang mana yang harus kita dahulukan? Ulama berbeda-beda pendapat. Cuma yang paling masyhur dan yang paling terkenal di kalangan para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ilmu yang paling harus dipelajari pertama kali sebelum ilmu-ilmu yang lain, yaitu ilmu tauhid. Rukun agama yang nomor 1 itu tauhid. Sebelum kita mempelajari ilmu fikih dan ilmu tasawuf, tauhid harus dipelajari lebih dulu. Sebagaimana yang telah lewat pembahasannya pada pertemuan bulan kemarin. Wa ba'du falam biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi isrina sifah. Jadi wajib mengetahui ilmu tauhid. Bahkan di dalam kitab Zubad diterangkan awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Kewajiban yang paling pertama kali terhadap orang yang mukallaf, ketemu lagi tuh mukallaf. Kewajiban yang pertama kali bagi orang mukallaf adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, mengenal Allah, mengenal Rasulullah itu namanya ilmu tauhid. Sebelum kita belajar segala macam ilmu yang ada di muka bumi ini, kita harus lebih mendahulukan mempelajari, memahami ilmu tauhid. Supaya apa? Supaya kita lebih dulu mengenal siapa yang menciptakan kita. Supaya kita lebih dulu mengenal siapa yang telah memerintahkan kita untuk beribadah.
Karena betapapun enak, betapapun rajinnya dia ibadah, kalau dia tidak kenal siapa yang diibadahi, ya nggak enak, rasanya nggak ada. Betapapun hebat sayur mayur, sayur sop, sayur lodeh, sayur semur jengkol, apalagi, ayo pakar kedaharan, mana profesor pernyatuan ya, naonde sayur naonde ta, sayur asem, mana lagi, ayo profesor barang dahar, sayur bayam, sayur naonde, sayur kol, gabungin jadi satu lah, tanggung, biar nikmat katanya. Segala sayur ada nih di mangkok ini, sayur jengkol, sayur bayam. Kalau perlu kasih buah-buahan yang mewah, durian lah apa segala macam. Tapi kalau nggak dibumbuin, pakai bumbu yang tepat buat sayur itu, maka walaupun bisa dimakan nggak ada rasanya, nggak ada rasanya. Nah itulah ilmu tauhid. Jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita beribadah, atau barenglah kita beribadah sambil kita mengenal siapa yang diibadahi itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ilmu tauhid, khususnya dalam kitab kita Aqidatul Awam, kemudian nadom yang kita tadi baca, fallahu maujudun, fallahu maka utawi Allah maujudun ikut kesifatan sifat wujud. Pertama Allah dulu. Siapakah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Udah kenalan belum sama Allah? Udah kenalan belum sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pernah kenalan? Wajib kenalan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita kenalan sama makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Ghafur, Maha Penghampura, Maha memaafkan, ya dengan segala kekurangan kita, kejelekan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita semua, amin ya rabbal alamin. Harusnya sebelum kita mengenal siapapun, kita harus lebih dahulu berkenalan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma berkenalan dengan Allah ya tidak seperti berkenalan dengan makhluk. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sahanya ngarana lain gitu lain. Berkenalan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, duduk bareng mendengarkan apa cerita para ulama-ulama tentang ilmu tauhid yang membahas tentang Allah dan Rasulullah. Duduknya kita di pengajian yang mengaji khusus tentang ilmu tauhid itu dalam rangka berkenalan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas sifat wajib Allah ada 20, sifat mustahil Allah juga ada 20, sifat jaiz Allah ada 1. Coba kita baca bareng-bareng tabarukan bi ausafillah dengan sifat-sifat Allah. Allah wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman basiran mutakaliman. Sifat wajib nu Allah 20 serna. Itu ada Sundanya itu, cuma agak-agak lupa. Jadi 20 sifat wajib Allah. Artinya sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa sih sifat wajib itu? Sifat yang tidak mungkin tidak ada pada Allah. Dia sifatnya pasti ada. Jadi sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan berarti Allah punya kewajiban seperti kita wajib sholat. Berarti kan kita ditekan sama kewajiban sholat, kejajah sama kewajiban sholat. Nah, wajib dalam ilmu tauhid itu tidak sama seperti wajib dalam ilmu fikih. Wajib dalam ilmu tauhid adalah bermakna pasti adanya, tidak mungkin tidak adanya. Jadi pasti adanya, tidak mungkin tidak adanya, itu yang dimaksud sifat wajib pada ilmu tauhid, bukan wajib pada ilmu fikih. Kalau wajib dalam ilmu fikih apa? Ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu, sesuatu yang diberi pahala kalau dia mengerjakannya,
sesuatu yang diberikan dosa, kalau dia meninggalkannya itu wajib menurut ilmu fikih. Kalau menurut ilmu tauhid wajib bukan itu. Tapi yang dimaksud ilmu tauhid, sifat wajib, kan ada bahasa wajib, itu pasti adanya, bukan boleh adanya, bukan mungkin adanya, tapi pasti atau harus adanya dan tidak mungkin tidak adanya. Artinya kalau bicara sifat wajib Allah, sudah pasti itu ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mungkin tidak ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah titik. Itu namanya sifat wajib Allah. Jumlahnya ada 20 yang kita baca tadi. Kemudian ada juga sifat yang diistilahkan dengan sifat mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu sifat mustahil Allah? Kebalikan dari sifat wajib. Kalau sifat wajib Allah Subhanahu wa ta'ala itu wajib, harus adanya pada Allah, tidak mungkin tidak adanya pada Allah. Kalau sifat mustahil Allah adalah harus tidak adanya pada Allah, tidak mungkin ada pada Allah. Kebalikan daripada sifat wajib. Nah, kebalikan kan gampang, kalau yang pernah belajar kan, yang namanya siang pasti malam, manis pahit, dingin panas. Kebalikan sifat wajib yang artinya harus ada, tidak mungkin tidak adanya, adalah sifat mustahil. Apa itu mustahil? Ya kebalikannya tadi, yaitu tidak mungkin adanya pada Allah dan pasti tidak adanya pada Allah. Nah, nanti yang kita bahas ini sifat wajib Allah Subhanahu wa ta'ala dari awal sampai akhir. Coba ayo kita ulang bareng-bareng ya, ikutin ya. Sifat wajib Allah, sok. Ayo bareng atuh. Sifat wajib Allah. Sifat wajib Allah adalah sifat yang pasti adanya pada Allah. Dan sifat yang tidak mungkin tidak adanya pada Allah. Sifat mustahil Allah adalah sifat yang pasti tidak adanya pada Allah. Dan sifat yang pasti tidak adanya pada Allah, sifat yang pasti tidak adanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teruskan lagi. Dan sifat yang tidak mungkin adanya pada Allah. Nah, itu perbedaan wajib dan Jangan kita membahas sifat wajib Allah Subhanahu wa ta'ala panjang lebar, kita nggak tahu apa sih. Kita harus bagaimana dengan sifat wajib? Harus meyakini bahwa itu ada pada Allah. Tidak bisa tidak ada. Titik, udah. Urusanannya golok, Mang. Iya. Syukur-syukur bisa menepis fitnahan-fitnahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan edukasi, dengan ilmiah. Seperti para ulama. Ada orang mengatakan Tuhan itu sebetulnya tidak ada. Ulama menentang itu, menjawab itu dengan edukasi, dengan ilmiah. Ini martabat paling bagus ini. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billatihi ahsan. Kalau harus debat-debat tapi pakai ilmiah, ini martabat yang paling tinggi. Para ulama diantaranya. Kalau tidak bisa mendebat dengan ilmiah, ya udah nggak ada lagi, jalan terakhir golok. Kenapa? Karena tidak bisa tidak adanya pada Allah, harus ada. Itu tauhid. Kalau tauhid roboh, fikih roboh, tasawuf roboh. Benteng umat Islam adalah di keyakinannya. Ketika keyakinannya goyah, maka ibadahnya semua pasti goyah dan roboh. Dan ilmu tauhid ini bukan ilmu yang sifatnya hanya doktrin belaka, tapi juga akliyah, masuk akal, bukan pemaksaan, bukan. Dijelaskan oleh para ulama, wujud Allah itu wujud. Kita mengimani Allah wujud itu tidak bertentangan dengan akal. Bukan doktrin, bukan. Tidak bertentangan, logika masuk kepada akal.
Sumbernya dari Al-Quran, dari Rasulullah, dari para sahabat dan para ulama. Cuma tidak bertentangan dengan akal. Tidak semua orang menguasai itu. Namun kalau kita tidak bisa menguasai itu, tidak bisa menjadi ahlu nador. Kalau dalam ilmu tauhid ada istilah ahlu nador. Ahlu nador itu orang yang bisa menganalisis, punya kemampuan analisis yang tinggi. Kita menganalisis kue apa ini? Ya kue naon ya? Bacang. Menganalisis bacang aja kita mah nggak bisa. Kelihatan. Terus pergi mana? Tapi untuk menganalisis bacang nggak bisa kan? Bacang tuh terbuat dari apa? Dia itu memiliki protein berapa, karbohidratnya. Kita menganalisis ini aja udah keok kita. Apalagi menganalisis Allah Subhanahu, itu ahlun nador. Orang-orang yang pakar analisis dalam ilmu tauhid, mereka menguasai. Seandainya ada orang memfitnah bahwa Allah itu sebetulnya nggak ada, seperti orang-orang ateis, itu ulama kita sudah menjawab dari ribuan tahun yang lalu. Menjawab fitnahan tudingan kaum ateis, dijawab sama ulama, dan fitnahan mereka gugur terbantahkan. Itu cara mendebat dengan jalur ilmiah. Nah kalau kayak kita nggak bisa jadi ahli nador, ya udah yakinin aja. Allah ayah we geus. Buah-buah mah teu aya geus yang aja dong ngomong Gusti Allah teh ku aing tonjok ya. Udah gitu aja kita mah karena kita bukan ahlu nador. Ya kalau bisa harus jadi ahlu nador dengan cara menganalisis. Contoh analisis nih ya. Yang pertama kan sifat wajib Allah yaitu wujud. Menganalisis wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Meneliti wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Percayakah bahwa Allah itu ada? Nah, percaya. Percayanya ini bersifat tadi. Pokoknya mah ada aja. Kalau diteruskan bisa bahaya. Yang bukan pakar analisis atau bukan ahli nador. Kalau yang ahli nador ditanya, kalau kamu benar percaya adanya Allah Subhanahu wa taala, aina dalilu? Mana buktinya? Harus kamu buktikan. Kita membuktikan ini koci aja terbuat dari apa? Keder. Sebab kita mah nggak pernah makan keju sih, wajar. Makanya kejo terus gitu. Ini menganalisis ketika ada seorang, mana buktinya? Ahlun nadhar, ulama-ulama tauhid baru semenjak zaman dahulu itu sudah bisa menjawab. Bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala yaitu keberadaan ciptaannya. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala dari mulai barat, timur, selatan, utara, atas, bawah plus tengah-tengahnya. Tengah jarang ke bawah nih. Kulon, wetan, kidul, kaler, atas, bawah. Tengah jarang ke bawah kan? Saya bawa tuh. Biar nggak ada celah. Kenapa? Karena orang nih pada kurang awas. Sebenarnya yang enak tuh yang di tengah. Sing enak ku sing digletei ku sing di tengah. Cuma jarang ke bawah. Kalau saya udah memahami kenikmatan tengah itu, jadi ingat terus. Makanya jangan sekali-kali nggak dibawa, bawa tuh tengah. Kaler, kidul, wetan, kulon, atas, bawah, tengah. Karena yang tengah itu yang nikmat, yang nih. Mau perempuan mau laki-laki, perempuan munafik. Wah saya mah nggak suka tengah. Jangan salah. Kamu nggak suka tengah itu berarti kamu nggak normal. Semua manusia itu amat tengah tapi jarang dibawain ya. Nah, sekarang kita bawain atas, bawah, kulon, wetan, kidul, kaler, atas, bawah dan tengah. Semua ciptaan Allah yang ada di situ itu menjadi bukti akan keberadaan atau wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Tijan Darori di kitab tauhid ringan saja. Allah wujud. Bukti adanya Allah wujud adalah, terusin dong, jami'ul makhlukot. Artinya jami'ul makhlukot itu semua ciptaannya. Sok pakai Indonesianya aja lah. Ini harus tahu, ini kayak begini-begini harus tahu. Karena ini ilmunya ulama. Dengan kita mengetahui ilmu ulama, berarti kita menghargai ulama, menghormati. Cara kita membela ulama diantaranya nih, cara kita membela ulama diantaranya adalah mempelajari ilmu ulama yang telah mereka tinggalkan. Bukan hanya dengan mencium tangan para ulama saja, bukan dengan cara memberi Fatihah saja, itu sudah baik dan benar.
Tapi juga cara membela para ulama diantaranya adalah mempelajari kitab-kitabnya yang telah ditinggalkan oleh para ulama. Itu pun cara membela para ulama. Nah, seperti kiai, ulama, dan santrinya itu sedang membela para ulama dengan cara mempelajari peninggalan-peninggalan ilmunya para ulama dari mulai mereka sampai terus kepada Rasulullah SAW. So, pakai bahasa Indonesia. Allah, sifat wajib Allah yang pertama adalah wujud. Bukti wujudnya Allah adalah Jami'ul makhluqat. Semua ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah itu menjadi bukti atau dalil akan wujudnya Allah. Nah, itu yang perlu dihafalkan itu. Untuk mendalami pemahaman tentang korelasi hubungan antara Allah dan antara wujudnya Allah dan ciptaannya, korelasinya, hubungannya itu apa? Antara Allah, wujudnya Allah dan jami'ul makhluqat. Hubungan ana sih naon antara semua ciptaan Allah dan itu dijadikan bukti akan wujudnya Allah. Hubungan ana naon antara makhluk Allah dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini berlaku ilmu mantek, ilmu filsafat, tapi filsafat Islam. Jadi ilmu filsafat itu enggak semuanya jelek ya, ada yang baik, yaitu ilmu yang bisa mendekatkan kita atau bisa memahamkan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu filsafat yang sangat baik. Di antaranya dalam ilmu filsafat itu ada istilah begini. Dilalah akliyah. Bukti akliyah. Dilalah akliyah. Ini sedikit kita kuliah filsafat ya. Mantek kalau dalam ilmu kalau dalam dunia santri. Karena kata Imam Ghazali, begini kata Imam Ghazali. Ini Imam Ghazali sangat pakar dalam ilmu mantik. Keulamaannya luar biasa. Dunia akhirat terkenal karena pakar ilmu beliau. Dan sangat cerdas. Kata beliau, man lam ya'rif bi ilmil mantik fa ilmu ghairu mawthuq. Siapa orang yang tidak mengetahui ilmu mantik, walaupun sebagiannya, maka ilmu yang atau pembicaraan dia, ilmunya dia itu tidak bisa dipercaya kebenarannya. Karena mantek mengajarkan detail dalam suatu hal. Kata-kata yang diucapkan oleh seseorang itu memiliki makna. Dan mantek itu membahas tentang kata-kata itu. Kita kan kata-kata nih minjem kata, yang dicarikan bukan katanya tapi pahamnya kan. Mentransfer maksud daripada hati saya ke hati kamu, mentransfer dari hatinya si muallim, seorang guru, kepada si murid. Gimana cara mentransfernya? Kalau itu kan di HP Android pakainya serit, ya kan? Atau Bluetooth. Nah, kalau mentransfer ilmu dari seseorang ke seseorang, dari guru ke santri, ya pakainya kata-kata. Di antaranya ya, ada yang langsung min Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya melalui media kata-kata. Kata-kata itu bisa mentranslate, bisa menghantarkan sebuah maksud. Ketika dia tidak menguasai tentang perkataan-perkataan itu, dijamin maksud yang dia sampaikan itu salah dipahami. Makanya keluar istilah gagal paham. Gagal paham itu akibat si pendengar atau si pembicara yang tidak memahami substansi atau esensi tiap-tiap kata tersebut. Contoh saya sebut kata, contoh nih, maaf nih ya, agak kasar dikit nih biar ada ngejreng. Tai. Kebayang? Adakah yang membayangkan tai bentuknya seperti bolu, kemudian di atasnya ada stroberi? Ada nggak di sini? Kalau ada berarti itu akalnya nggak normal. Kamu bisa membayangkan, membayangkan bahwa tai itu begitu. Nah, itu ketepatan itu berarti. Nah, kadang-kadang saya sebut misalkan
emas. Saya sebut emas. Yang Anda bayangkan tai. Itu kan tidak sinkron. Jadinya gagal, Pak. Ini di zaman sekarang banyak. Kalau urusan tai dan emas insya Allah paham. Tapi kalau urusan agama yang sifatnya abstrak, banyak orang salah paham. Di antaranya orang-orang yang suka mengharamkan ziarah kubur, tidak senang sama wali-wali, yang anti tahlilan, anti maulid, itu karena gagal paham. Gagal memahami maksud agama yang bersumber dari Allah dan Rasulullah. Akhirnya mereka memahami dengan cara lain, tidak sesuai dengan pemahaman mayoritas ulama dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Jadi bahaya itu kalau tidak memahami ilmu mantik yang membahas tentang diantaranya adalah kosakata. Kalau bahasa legegnya mah, bahasa anak sekolahnya mah ilmu linguistik bahasa. Itu ilmu mantik berbicara tentang sebagian bahasa. Kita kembali lagi korelasi antara bukti keberadaan Allah itu jami'ul makhluqat, semua ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya di mana? Ada istilah dalam ilmu mantik dilalah akliyah. Pembuktian yang bersifat akal. Contoh saya mau tanya nih, supaya cerdas ya. Karena kita nih udah terlalu lama trauma kepada begitulah, nggak pernah digunakan akal kita dalam memahami sesuatu yang mendatangkan ridho Allah. Makanya sekali-kali kita ngaji, kita gunakan kesempatan semaksimal mungkin untuk ngasah otak kita. Insya Allah pulang dari sini pada pinter. Mau gampang dihipnotis. Orang yang dihipnotis itu orang-orang belaon. Ya satu takdir Allah, kita juga kalau sudah ditakdir wallahu alam. Cuma kan ada syariatnya, sababiyahnya. Sababiyahnya diantaranya belon. Atau dahare kejo baik. Enggak pernah keju. Nah, dilalah akliyah. Kita latihan. Dilalah bukti yang bersifat akal. Kalau hujan, pasti becek. Enggak usah insya Allah lagi. Kelamaan. Bukan mempertegas ya. Jadi kalau harus kuning, harus hitam-hitam, putih-putih. Jangan putih, hitam, kelabu. Kalau gini. Kalau hujan pasti becek. Kalau ada orang berkata, kalau hujan ya pasti garing. Sawah-sawah keluar tuh telah-telah katanya. Itu orang normal apa enggak? Tidak normal. Itu namanya akliyah. Tidak butuh dalil Al-Quran, tidak butuh dalil hadis, tidak butuh kitab. Cukup pakai fitrah akal yang diberikan oleh Allah. Kalau ya begitulah sifatnya akal. Nah, sekarang kita kembali supaya jangan terlalu panjang ke semua ciptaan Allah. Kok bisa dijadikan bukti akan keberadaan Allah? Tadi kan hafalan tuh. Allah itu sifat wujud, buktinya semua ciptaannya itu hafalan. Supaya hafalannya menjadi pemahaman yang bisa diserap oleh hati kita, ya harus dibantu oleh ilmu mantek itu. Itu dilalah akliyah. Allah menjadi madlul itu objek yang dituju. Jami'ul makhluqat menjadi dal, alat yang menghantarkan kita kepada objek yang dituju atau madlul tersebut. Supaya lebih gampang contohnya, kita pinjam dari pembahasan ulama-ulama tauhid. Di antaranya tidak mungkin ada tulisan kecuali ada, kalau akalnya sehat pasti nyambung, kecuali ada yang menulis. Tidak mungkin akal menerima ada tapak kaki ayam contohnya ya. Kecuali di situ sebelum ada telapak tangan itu ada apa? Ada kaki ayam yang menginjak di tempat tapak itu. Detail kan? Mungkin nggak ada telapak kaki orang kalau nggak ada kaki orang dulu nginjak di tempat itu. Menurut akal, ini bukan pembahasan Al-Quran, ini pembahasan ilmu akal. Namanya ilmu mantek, dilalah akliyah. Nih kamu kalau nginjek ke sini nih, insya Allah ada tapaknya, bukan ranahnya. Kalau menurut saya itu bukan ranahnya. Ya sudah pasti.
dalam konteks akal. Dalam konteks Allah Subhanahu wa taala beda lagi. Ya Allah bisa saja menciptakan orang nginjek sebuah tempat nggak ada jejaknya, bisa aja kan, karena Allah punya sifat kudroh, maha kuasa. Ini kita bicara dalam konteks akal, ya, akal. Kemudian tidak mungkin ada, maaf agak ekstrim, cuma ya kalau hasilnya bagus nggak apa-apa. Tai kotok, tahu tai kotok kan? Tahu? Suka dibikin lalap bukan? Itu mah sambal namanya. Tahu tai kotok? Itu tahu tai kotok? Kalau nggak pernah lihat tai kotok, lihat tai sendiri aja dah. Tidak mungkin ada kotoran alias tai kalau nggak ada yang coba yuk akalnya coba difungsikan. Kalau ada yang nggak ada yang modal didinya. Paham? Menurut konteks akal, ya bisa saja Allah maha mampu menciptakan segala sesuatu tanpa sesuatu. Allah maha mampu. Ini dalam konteks akal, ilmu akal. Namanya juga ilmu mantek, ilmu akal. Nah, ilmu akal itu digunakan untuk menguatkan keimanan kita terhadap keberadaan Allah. Tidak mungkin adanya jami'ul makhlukot, ana Mang Pendi, ana Mang Sai. Nggak mungkin aya Mang Jai, aya Mang Udin, aya Mang Adoy, Mang Hambali, moal mungkin. Lamun teu aya anu ngadamelna. Sanu ngadamelna, indung bapana lain, eta syariatna. Terus kaluhur Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nggak akal kita menerima sesuatu ada tanpa ada yang mengadakan? Hah? Tidak mungkin. Barang yang ada itu pasti ada yang mengadakannya, kecuali adanya Allah. Adanya Allah tidak bisa disifati dengan diadakan, karena Allah Subhanahu wa taala itu wujudnya hakiki. Nanti kita bahas di pertemuan lain. Kita masih membahas antara wujudnya Allah sama ciptaannya, nih hubungannya apa? Karena tidak mungkin ini ada ciptaan kecuali ada yang menciptakannya. Supaya lebih paham lagi, kita pakai dilalah wad'iyah nih. Kita pakai dilalah wad'iyah, maaf. Dilalah akliyah. Ada motor Yamaha Honda Vario. Mungkin nggak Honda Vario nih ada kita pakai tanpa didahului oleh yang namanya pabrik Honda Vario? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Pasti duluan yang bikinnya yaitu pabrik. Kalau aku pakai Honda Vario, dicari ke Jerman nggak ada pabriknya, dicari ke Jepang nggak ada pabriknya, keliling dunia nggak ada, kisi nongol dewek sih, makin naon sih lah gitu. Nggak mungkin kan? Itu menurut konteks A. Nah, ilmu akal tersebut, ilmu mantek diantaranya itu kita gunakan, sama ulama juga digunakan untuk menguatkan yang namanya keimanan kita kepada Allah atau keimanan kita kepada wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Itu. Jadi sifat Allah jumlahnya yang wajib 20, yang mustahil 20, yang jaiz itu 1. Nah, jaiz tadi sifat Allah yang jaiz belum dibahas. Untuk penutup sekalian, sifat jaiz Allah, jaiz itu artinya wenang ya, boleh. Kalau tadi sifat wajib itu wajib harus adanya pada Allah, tidak mungkin tidak adanya pada Allah. Mustahil itu tidak wajib tidak adanya pada Allah, dan tidak mungkin adanya pada Allah. Awak ajak wali ya, lamun keceletot enggak apa-apa. Yang penting hatinya jangan ke bawah. Jaiz itu boleh adanya, boleh tidak adanya. Itu jaiz namanya. Boleh adanya, boleh tidak adanya. Jadi seimbang jaiz. Ya mungkin saja. Besok hujan apa kemarau? Jaiz. Bisa udan, bisa kemarau, gitu, itu jaiz. Nah, ini alam dunia ini sifatnya jaiz. Orang usaha ya bisa kaya, bisa nggak kaya. Orang nggak usaha ya bisa
miskin, bisa juga enggak miskin gara-gara enggak usaha. Hampir semua yang ada di alam dunia itu sifatnya jaiz. Konteksnya tuh jaiz, Allah berhubungan dengan itu. Itu ya sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu-satu aja ya, sedikit-sedikit ya pembahasannya ya. Mudah-mudahan ada manfaat dan bisa menjadi perantara wasilah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena kata ulama, kewajiban yang pertama kali itu adalah berkenalan dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum berkenalan dengan apapun. Di antara berkenalan kita kepada Allah yaitu dengan cara kita thalabul ilm, menuntut ilmu, yaitu ilmu tauhid. Mudah-mudahan banyak manfaat dan barokah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, keistiqomahan diniati dalam hati kita. Mudah-mudahan besok bulan depan kita bisa menghadiri kembali dalam rangka melaksanakan kewajiban dan mencintai ilmunya para ulama, sehingga mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari mereka. Dan mudah-mudahan gara-gara berkah itu segala urusan-urusan kesusahan, kebingungan yang kita alami Allah Subhanahu wa taala jauhkan, Allah Subhanahu wa taala angkat, diganti dengan sesuatu yang membahagiakan, yang menyenangkan, ketentraman, ketumakninahan ala hadinya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyyi al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanika. Allahumma salli ala abdika wa nabiyyika sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وادخلنا الجنة ونجنا من النار يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا وأولادنا أجمعين. اللهم ربنا إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع. ربنا زدنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا وقلبا صافيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبول سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا لا لظى أسرفنا واكتب علينا التوبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الهبي وآله وصحبه عداد قص الصحب والحمد لله في البدء والتنعيم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Itu yang di sana kedengeran nggak? Ya, bagian Harif kedengeran. Matiin, Dek.